Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Restia Dia. Dan hari ini kita akan kembali untuk melakukan bedah jurusan di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Hari ini kita akan melakukan bedah jurusan PVSK, yakni Pendidikan Vokasi Seni Kuliner. Bersama Kaprodi PVSK langsung, Ibu Melinda Astuti SEMPD yang akan menjelaskan kepada kita tentang Prodi PVSK. Tapi sebelum kita masuk ke topik hari ini, Restia minta dong kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa di like dulu videonya, di komen mungkin ada yang mau disampaikan silahkan diketik di bawah, atau ada yang mau atau silakan untuk di-share dulu kepada teman-teman semuanya yang lain-lainnya supaya makin banyak yang tahu tentang prodi PVSK ini. Oke, langsung saja kita sapa, ini dia Ibu Melinda Astuti. Selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Resti. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Sudah siap ya, Bu, untuk memberikan pengetahuan kepada kami semuanya terkait dengan prodi PVSK. Insya Allah sudah siap. Oke, teman-teman mungkin sudah penasaran nih tentang apa itu prodi PVSK. Adik-adik SMA mungkin yang sudah menonton atau ada yang sudah tahu tentang prodi PVSK dan ingin lebih tahu, mungkin Ibu Melinda bisa menjelaskan kepada kami semuanya apa sih itu prodi PVSK? Baik Mbak Resti ya. Di sini juga apa itu Prodi VVSK? VVSK adalah pendidikan vokasional seni kuliner, yang mana di VVSK nanti kita dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik khususnya di bidang kuliner. Dan di VVSK juga tidak menutup kemungkinan kita menjadi seorang entrepreneur, dan juga bisa menjadi konsultan kulineri, dan juga bisa jadi seorang juru masak atau dikatakan chef ya. Dan juga kita bisa menjadi bekerja juga nanti di catering, di line, dan di cruiser. Dan juga di Prodi VVSK nantinya Ananda juga bisa menjadi seorang chef artis yang seperti Chef Juna dan Renata dan Chef Arnold serta chef artis lainnya. Sangat luas sekali ternyata ya Iya. prodi PPSK ini ya, Bu, Benar, ya. Ananda. Mungkin terkait dengan prodi PVSK di STKIP Muhammadiyah Muara Bungo ini seperti apa sih, Bu? VPSK, untuk prodi VPSK, mungkin prodi VPSK satu-satunya yang ada di STKIP Muhammadiyah, dan juga ini adalah prodi baru ya, yang mungkin untuk masyarakat sekitar belum tahu apa itu prodi VPSK. Dan juga prodi VPSK adalah salah satu prodi yang ada di Sumatera, selain ada yang di Universitas Negeri Padang dan UNIMEK Dan tadinya. ada di Provinsi Jambi ya, Yang ada di Provinsi Jambi khususnya, gitu. Oke, teman-teman semuanya mungkin sudah tahu ya, prodi PPSK ini lebih utamanya terkait dengan seni kuliner. Seni seperti itu ya, Bu, kuliner, ya. tentang pengolahan makanannya, Iya, Mbak benar Resti. sekali. Kalau kita bedah jurusan, pastinya penasaran terkait dengan mata kuliahnya nih, Bu ya. Kalau untuk mata kuliah di PVSK itu seperti apa ya, Bu? Mata kuliah di VPSK itu bisa dijadikan 4 golongan ya, Mbak Resti. Ada mata kuliah wajib umum, mata kuliah wajib institusi, dan mata kuliah wajib prodi, dan mata kuliah wajib pilihan prodi. Kalau di sini, kalau mata kuliah wajib umum seperti adanya bahasa Indonesia, agama ya, dan lainnya. Sedangkan mata kuliah institusi adanya mata kuliah ke Muhammadiyahan. Dan mata kuliah wajib prodi kita nanti di PPSK, kita akan belajar nanti belajar memasak, mengolah suatu makanan, baik makanan tradisional, masakan Indonesianya, ada masakan Eropa atau Western atau kontinental dan orientalnya juga kita belajar nanti di sini. Dan kita juga ada pengolahan pastry and bakery-nya juga. Kita juga di PPSK juga belajar desain menu, cara membuat suatu menu nantinya, dan juga di akhir di final nanti untuk mahasiswa prodi PPSK akan menghasilkan suatu cipta karya masakan apa yang mereka ciptakan nantinya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Juga sangat luas sekali terkait dengan mata kuliah prodinya ya, Bu ya. Berkait dengan memasak nih, jadi teman-teman yang cinta memasak jangan ragu-ragu untuk masuk PPSK ya, Bu ya. Sedikit lagi Mbak Resti, untuk mata kuliah di prodi PPSK itu berjumlah 144 SKS yang harus 144 ditempuh. SKS. Oke, selama 4 tahun ya, Bu. 4 tahun.
Untuk program training nih Bu atau PKL kan setiap jurusan pastinya punya. Kalau untuk di PVSK sendiri itu bagaimana ya Bu ya? Kalau untuk program trainingnya atau PKL di PPSK harus melakukan minimal itu 3 bulan di dunia industri, khususnya di perhotelan ya, dan nantinya kita di dunia perhotelan di food productionnya, bisa juga di kitchennya, dan bisa juga di pastry and bakery-nya, itu minimal 3 bulan. Ya, minimal 3 bulan untuk PKL-nya untuk di Prodi PPSK. Oke, jadi itu berkaitan dengan industri juga ya Bu ya, Iya, tidak cuma memasak seperti tidak itu. tidak memasak sementara gitu. Itu adalah hal yang kita tempuh di luar perkuliahan. Kalau untuk di perkuliahannya Bu, mungkin banyak dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas atau dengan sarana seperti apa ya Bu? Sebenarnya untuk perkuliahan kita bisa 50-50 ya Mbak Resti ya, kita bisa 50% untuk di dalam kelas dan 50% juga untuk di luar kelas. Contohnya kita mengadakan praktik dan kita juga bisa mengadakan observasi ke lapangan. Karena apa? Kita harus melihat seperti apa sih kulineri di luar itu gitu. Kita semata tidak teoritis aja yang kita pelajari, kita banyaknya ke praktiknya. Oke, jadi supaya mengasah juga skill kita ya Bu ya. Benar. Mungkin ada yang berbicara juga terkait dengan skill nih. Ada yang pengen masuk PVSK tapi belum jago banget masaknya gitu Bu. Oh, Apakah bisa seperti itu Bu? bisa. Karena apa? Masuk di Prodi PPSK karena di sini Ananda dituntut untuk belajar. Kita belajar dari nol ya, istilahnya dari awal sekali, apa itu namanya menu, apa itu gimana cara pengolahannya, apa jenis-jenis menu, kita akan belajarkan itu. Karena tidak semua ya untuk kuliah di Prodi VVSK itu khususnya yang basicnya dari SMK, tetapi banyaknya yang Ibu lihat di sini 80% itu dari umum gitu. Karena di situ kita akan mengajarkan mereka dari dasar. Berarti memang cinta sekali untuk memasak. Masak, gitu. benar. Mungkin ada skill lain selain memasak yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa PPSK Bu? Kalau untuk skill, maaf, untuk kepintaran kita tidak menuntut untuk bisa kuliah di VPSK. Istilahnya, oh Ananda harus pintar untuk bisa kuliah di PPSK, tetapi kita di sini adanya kemauan dan kekreativitasan mereka yang kita harapkan di sini. Oke, jadi untuk perkuliahannya juga lebih ke praktek, jadi lebih mengasah kita walaupun nanti kitanya tidak tahu gitu ya. Iya benar, Mbak Resti. Gitu. Kalau untuk tantangan nih Bu, berbicara tentang kita kan memasuki sebuah jurusan itu ada tantangannya. Kalau di PPSK tantangannya seperti apa Ibu? VPSK, tantangan di VPSK itu karena VPSK adalah prodi baru yang semata semua orang tidak paham dengan teknik memasaknya ya. Kalau memasak mungkin orang semua bisa, tetapi di VPSK kita diajarkan untuk tekniknya, metodenya, dan standarnya. Mungkin di situ tantangan yang berat buat mereka. Karena apa? Di VPSK kita belajar satu masakan itu kita punya standar semua Mbak Resti. Kita diajarkan, misalnya kita mengolah satu masakan itu kita berapa standar resepnya, terus standar cara pengolahannya juga ada standarnya juga. Karena apa? Kalau masakan itu terlalu cepat dalam pengolahannya, berarti kadang-kadang masakan itu tidak matang, dan kalau terlalu lama berarti over. Jadi itu di situ kita akan belajar punya standar-standar ini. Jadi di VPSK tidak hanya sekedar bisa memasak, tetapi kita belajar untuk standar dari standar resepnya, standar metode pengolahannya, dan standar penyajiannya. Resti juga lihat nih Bu beberapa kali event kampus, mahasiswa PPSK juga terlibat masak-masak seperti itu, kelihatannya seru sekali gitu Bu. Jadi penasaran apa sih suka duka menjadi mahasiswa PPSK itu Bu? Kalau untuk suka dukanya mahasiswa ya, kalau Ibu lihat ya Mbak Resti ya, karena di VPSK ini adalah prodi perdana untuk di STKIP Muhammadiyah, mungkin mereka butuh penyesuaian ya Mbak Resti ya, tetapi untuk sukanya, untuk dukanya, kalau untuk sukanya mereka untuk belajar tuh mereka enjoy karena mereka dituntut untuk kreatif. Kreatif untuk mengolah suatu masakan atau mengolah suatu menu atau mendesain suatu menu. Di situ yang diharapkan kreativitasnya, Mbak Resti. Mungkin di selama suka dukanya, dan mereka juga sukanya mereka menjadi suatu
mahasiswa yang pertama atau mahasiswa yang perdana yang nantinya mereka akan mempunyai banyak adik-adik tingkatnya nantinya gitu. Tapi di samping itu pastinya banyak sukanya ya Bu Iya, ya banyak menjadi sukanya mahasiswa yang selama PPSK. ini Bu Linda lihat banyak sukanya untuk mereka Apalagi gitu. untuk terkait dengan peluang kerjanya itu sangat luas ya Bu ya. Mungkin Benar. bisa disampaikan Bu terkait dengan peluang kerjanya. Peluang kerjanya yang pertama sekali untuk di PPSK, Ananda itu dituntut untuk menjadi seorang tenaga pendidik nantinya di pendidikan seni kuliner, dan juga nanti Ananda juga dituntut untuk bisa bekerja di dunia hospitality, khususnya di perhotelan, restoran, catering, dan usaha kuliner lainnya. Dan juga nanti Ananda juga bisa menjadi seorang apa ya, seorang konsultan kulineri yang nanti Ananda cuma punya mind shop atau punya Ananda bisa menjual cuma ide Ananda yang Ananda jual kalau Ananda benar-benar memahami itu PPSK itu apa gitu. Karena memang seni Nah, kuliner itu tidak akan mati seperti itu seni ya Bu kuliner ya. tak akan mati, semua orang butuh makan. Makan. Makanya di sini dituntut untuk khusus mahasiswa PPSK untuk kreatifnya, untuk mengolah, memodif satu masakan tradisional menjadi masakan yang istilah high class gitu. Gimana caranya di PPSK itu satu masakan yang tradisional yang tadinya ini kita olah menjadi gimana semenarik mungkin. Tadinya masakan tradisional itu kita bikin yang wah, yang menarik, gitu ya. yang istilahnya yang membuka atau menggugah selera konsumen nantinya, yang tadinya masyarakat tidak mau mencoba tapi ingin mencoba gitu. Itu Terkait dengan seni kuliner tadi ya Bu ya, sangat-sangat luas sekarang, sangat-sangat berkembang. Mungkin ada dari mahasiswa PPSK di STKIP Muhammadiyah Marubungan yang sudah punya usaha seperti itu Bu? sudah ada Sudah ada ya, khususnya Bu, di ya? prodi PPSK, tapi ada beberapa mahasiswa yang sudah punya usaha sendiri yang itu bukan usaha keluarga, tapi mereka sendiri yang berdiri, pribadi ya? pribadi mereka. Ada juga usaha cake atau kue kering, terus ada juga usaha minuman yang sekarang minuman yang lagi booming-boomingnya kan. Terus ada juga ada yang punya usaha itu yang makanan-makanan kecil itu atas snack itu ada. Itu membuktikan kreativitas gitu Mereka. mahasiswa PPSK ya Bu Iya, ya. benar Kak Resti. Terkait dengan tadi kan kita sudah banyak mengetahui terkait dengan prodi PPSK ini, terus juga istimewanya ya Bu ya. Prodi PPSK ini kan baru gitu di STKIP. Istimewanya PPSK di STKIP yang pertama di Provinsi Jambi itu apa sih Bu? Mungkin PPSK itu karena di samping punya prospek kerja yang luas ya, PPSK juga diminta untuk bisa punya usaha nantinya. Mungkin kalau di istilahnya ya, kalau pengen kaya adanya usaha di samping dengan kerjaan yang nantinya sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai karyawan dan karyawati di suatu perusahaan swasta lainnya, mereka bisa mempunyai suatu usaha sampingan yang untuk menumbuhkan atau menambah perekonomian untuk kehidupan hari-harinya. Itu juga kelebihan dari jurusan keguruan dan pendidikan ya Bu ya. Jadinya di samping jadi guru atau tenaga pendidik bisa juga punya usaha. Apalagi di sini sudah ada bekal memasaknya gitu ya. Iya, teman-teman semuanya pastinya dari tadi sudah sangat bersemangat sekali, sudah menimba ilmu yang banyak hari ini terkait dengan prodi PPSK, dan juga ada juga nih pastinya mahasiswa teman-teman dari PPSK di STKIP Muhammadiyah Marubungo yang sedang menonton. Mungkin Ibu Merlinda punya pesan nih untuk mahasiswa yang sedang menonton dari prodi PPSK. Oke, untuk Ananda semua ya, mahasiswi dan mahasiswa PPSK khususnya, Ananda semangatnya yang Ibu harapkan di sini, kenapa orang bisa, Ananda tidak bisa? Ananda pasti bisa. Oke. Itu ya teman-teman semuanya, semangat. Kami juga dari prodi lain pastinya mendukung PPSK, terutama untuk mendukung mencicipi gitu ya Bu ya, mencicipi masakannya. Adik-adik SMA juga atau yang belum masuk kuliah dan tertarik sekali dengan jurusan PPSK ini, pastinya juga ada yang menonton gitu Bu. Mungkin Ibu punya pesan tersendiri untuk adik-adik SMA supaya memantapkan gitu keinginannya untuk masuk ke prodi PPSK. Oke, untuk adik-adik semua calon mahasiswa atau mahasiswi di STKIP Muhammadiyah khususnya di prodi PPSK, jangan takut. Ayo
langsung bergabung dengan PPSK, karena PPSK nantinya mempunyai prospek kerja yang luas. Di samping Ananda seorang tenaga pendidik, dan Ananda juga bisa seorang jadi entrepreneur nantinya. Oke, jangan takut ya. Jangan takut. Ayo, yakinkan diri kalian untuk masuk Nah. ke prodi PPSK, terutama di STKIP Muhammadiyah Muhammadiyah Borobudur. Oke, terima kasih Ibu Merlinda atas kesempatannya supaya yang sudah memberikan kita banyak sekali pengetahuan hari ini. Terima kasih, Bu. Terima Maaf kasih juga mengganggu Mbak waktunya ya, Bu Resti, ya. sama-sama. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah menonton. Restia ucapkan, Restia ingatkan juga jangan lupa untuk di like, komen di bawah, mungkin ada kesan tersendiri terkait dengan prodi PPSK. Silahkan tanya-tanya juga di bawah juga boleh. Di subscribe channelnya dan juga di share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tahu tentang prodi PPSK. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.